Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama menzahirkan, mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini dengan takdir Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita semuanya, masih bersemayam ruh di dalam jiwa kita. Dengan Rahman Rahimnya Allah, kita dapat memenuhi panggilan Azza wa Jalla ke tempat yang mulia ini. Dan semoga kedatangan kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang diridhoi oleh. Salawat dan salam tersanjung dan teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, role model bagi setiap umat muslim di dunia, sebagai panutan ulu, sebagai junjungan setiap muslim yang ada di dunia ini. Saya merayu dan mengajak di Sayyidil Ayyam, di penghulu dari sebagian daripada hari-hari, yaitu di hari Jumat. Mari perbanyak melafazkan, melakukan salawat ke atas baginda. Dengan memperbanyak salawat adalah salah satu indikator, salah satu bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda punya hak yang istimewa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, yaitu salawat. Maka kita memohon dan mengharap dengan memperbanyak salawat, kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya khutbah di mimbar yang mulia ini mengajak pada diri khotib sendiri dan merayu kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Azza wa Jalla. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satunya adalah
menjalankan segala perintah-perintahnya dengan sekuat tenaga, apapun rintangannya dan dimanapun tempatnya. Di sisi lain, kita juga menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya atas segala larangannya dengan sekuat tenaga. Dengan cara itulah keimanan dan ketakwaan kita selalu bertambah, selalu bertambah. Yazidul imanu bitta'ah wa yanqusul imanu bil ma'asi. Tandanya iman, tandanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurangnya iman dan usul iman bil ma'asi. Kurangnya iman kita, terkikisnya iman kita, mungkin kita selalu bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan mendatangi masjid yang mulia ini, harapan kita, keimanan dan ketakwaan kita selalu bertambah. Karena ketakwaan adalah salah satu berkat, sebaik-baik berkat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan pangkat kita yang kita siapkan untuk menghadap kepada Allah, bukan harta kita, bukan mobil kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jamaah sekali. Berkat yang utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berkat yang utama dan mulia adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini menginginkan hidupnya sa'idah di dunia. Pengen uripe enak, adem ayem, tentrem, makmur. Dan juga menginginkan kehidupan di akhirat juga sa'idah, juga enak, tentrem, lancar. Bagaimana cara hidup kita bisa tenang? Bagaimana hidup kita bisa nikmat di dunia, sa'idah di dunia, sa'idah fil akhirah? Maka harus ada benang merah yang selalu kita lafazkan doa dengan aplikasi perbuatan kita di dunia. Apa benang merah? Yaitu doa kita. Dan mungkin kebanyakan di antara kita sudah hafal dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hafal betul. Tapi bagaimana menindak lanjut daripada doa ini? Apakah hanya sekedar doa tanpa perbuatan? Maka Rasul memberi tunjuk ajar bagaimana kita jauh daripada adab dari api neraka. Karena neraka adalah tempat kembali yang paling buruk. Maka kehidupan di dunia akan kita rasakan kelak di akhirat. Maka Rasul mengasih wanti-wanti, mengasih tip kita biar terjauh daripada sengatan api neraka yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin syahlin wa qaribin minan nas. Ada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini diharamkan tersengat api neraka. Apa 4 golongan? Yang pertama adalah
hayyun, yaitu satu sifat, satu perbuatan atau tingkah laku hayyun, rendah hati. Kalau kita rendah hati hidup di dunia ini, jamaah sekalian, maka akan terkikis, akan terlempar perbuatan sombong. Karena dengan rendah hati akan muncul dengan rasa tawadhu. Rendah hati memancarkan membuahkan tawadhu, bukan kesombongan. Maka di dalam suatu hadis, man tawaddaa li ahadin rafa'allahu azza wa jalla. Sopo sing seneng aja oleh tawadhu marang liyane, Allah berjanji rafa'allahu azza, Allah sendiri yang akan mengangkat derajat seseorang yang senang aja cinta tawadhu. Tapi sebaliknya, kalau kita sombong, menyombongkan apa yang kita punya, menyombongkan titel kita, menyombongkan kepangkatan kita dan kedudukan kita, Allah telah mencatat dan niteni wong sing sombong ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, sombong bukanlah sifat seorang hamba. Sombong yang punya berhak akan sifat sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan di dunia tidak ada artinya. Apa yang kita punya ini akan dimintai pertanggungjawabkan. Apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ada sedetik sifat sombong di dalam hatinya, la yadkhulul jannah liman kana fi qalbihi hablatin minal kibr, tidak akan masuk surga siapapun yang ada sedikit saja sifat kesombongan. Saya merayu pada jamaah sekalian, hiduplah seperti padi. Semakin berisi padi, tidak akan congkak jangan nongkrong, tapi sawah. Sebaliknya padi apabila berisi, semakin tua maka padi akan merunduknya padi karena ada isi. Jemaah sholat Jumat rahimahullah. Golongan yang kedua yang terhindar daripada sengatan api neraka adalah layyin. Apa itu layyin? Layyin adalah sifat lemah lembut, kasih sayang, sopan santun. Lemah lembut bukan berarti lemah dalam hakikat, tapi lemah dalam tutur kata. Lisan kita memanglah lentur, memanglah lunak untuk membalik-balikkan kata. Lisan bisa menembus, bisa mensakitkan hati seseorang dengan lisan kita, dengan omongan kita. Betapa sakitnya seseorang muslim apabila difitnah dan dihina oleh muslim yang lainnya. Maka sekali lagi saya merayu kepada jamaah sekalian, mari berlayyin, berlemah lembut dari ucapan, dari perbuatan dan tingkah laku, sehingga terpancar di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang lain. Karena dengan lisan kita bisa menyakitkan, meskipun tanpa harus menusuk hati seseorang dengan alat yang tajam. Maka qaul saja
al-lisanu yanfudhu ma la tanfudhu al-lisan. Menungso ngerti yo bahwasanya lisan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh cara. Maka dengan sifat lain, dengan sifat rendah hati, kita wujudkan kebahagiaan, kedamaian di kampus yang tercinta ini. Akan muncul sifat lain apabila kita mulai dari diri sendiri, sesama kawan, sesama kolega, sama dosen dan mahasiswa, maka akan muncul kampus yang adem ayem. Sifat yang ketiga, jamaah sekalian, yang terhindar golongan dari sengatan api neraka adalah sifat sahlu. Siapa yang termasuk daripada kategori yang ketiga sahlu? Apa makna sahlu? Yaitu golongan yang memudahkan urusan orang lain. Sifat ini atau perbuatan ini harus diwujudkan dengan praktek, dengan action yang nyata, memudahkan sesiapapun tanpa memandang bulu, tanpa melihat siapa dia, tapi kita memudahkan dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memudahkan orang lain hari ini, janji Allah akan memudahkan urusan kita di dunia, juga urusan kita di akhirat. Man sahalallahu fi amali fi dunya sahalallahu lahu fi dunya wal akhirah. Sapa wong sing memudahkan urusan di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya kelak di dunia dan di akhirat. Kalau kita memudahkan urusan mahasiswa atau kawan kita, mungkin Allah akan memudahkan kita urusan di dunia untuk kita. Kalau bukan untuk anak kita, bukan untuk diri kita, mungkin Allah akan memudahkan anak kita, cucu kita, dan keluarga kita. Tapi ingat jamaah sekalian, kalau kita susah, sering sekali menyusahkan orang lain, mungkin di dunia Allah akan menyusahkan kita. Kalaulah tidak kita, mungkin anak keturunan kita, dan yang pasti nanti kita akan disusahkan oleh Allah di akhirat. Jemaah sholat Jumat rahimahullah. Yang terakhir adalah golongan yang dijauhkan dari api neraka adalah qaribun minan nas, golongan sing rapat, golongan sing deket, berek kancane, berek wong liya, berek keluarga, orang dekat. Banyak di antara kita atau yang di sana, sesama saudaranya, adik-beradik, berjauhan, tidak mau sapa siapa. Gara-gara hal sepele, gara-gara warisan. Antara saudara tidak bersapa, tidak menegur, gara-gara hal sepele. Akan tetapi janji Allah akan menjauhkan kita apabila kita qarib, sama-sama dekat dengan yang lainnya, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi nasihat. Karena
karena wujud kedekatan itu adalah rasa hub, rasa cinta. Kalau sudah ada rasa cinta dan hub bersemayam di jiwa kita, insya Allah ketenangan, kebahagiaan kita akan rasakan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dari 4 golongan, yaitu golongan hayyin, golongan layyin, golongan syahrin, dan golongan faridun minan nas. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dini wa ta'atik, tsabbit qulubana 'alal iman, tsabbit qulubana 'alal islam. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil 'ilmi wal khair wa ahlil ibadah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wallahu akbar. Akhir